Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sama dengan sebelumnya, yaitu mengenai query data dari database. Bedanya kali ini kita akan menggunakan view dan nantinya datanya akan dibuat menjadi suatu tabel. Seperti biasa kita aktifkan sampai terlebih dahulu. Kita running MySQL beserta Apache, kemudian buka browser, buka halaman localhost php admin. Di sini saya sudah membuat database baru, yaitu dengan nama db_karyawan dengan tabel karyawan. Dalam tabel karyawan ini terdapat 7 atribut, yaitu ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, telepon, dan alamat. Kita buka pada folder htdoc. Kita buka folder yang sebelumnya, yaitu belajar framework, kemudian application, kemudian config, kemudian buka pada database.php. Nah, di dalam database.php ini kita akan setting pada bagian database, tentunya kita ubah menjadi db_karyawan karena sekarang saya akan memanggil satu database karyawan. Kemudian selanjutnya buka controller admin.php. Nah, di sini terdapat sintak yang sebelumnya kita memanggil suatu data dosen atau tabel dosen pada controller admin.php. Nah, di sini saya akan membuat sintak ini menjadi penghubung pengilang data yang akan nantinya datanya dipanggil melalui view. Kita ubah dengan string data sama dengan itu data karyawan, kemudian string this, kemudian db, kita terhubung ke db, terdapat database, kemudian query. Apa yang akan kita panggil nantinya, yaitu kita akan panggil select from tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini adalah yang akan kita panggil nantinya. Kemudian result array, tutup. Kemudian selanjutnya adalah string this load ke view, kemudian dengan nama data karyawan. Nantinya di sini akan dibuat data karyawan. Kemudian kita set. Selanjutnya kita buat file baru. Kita simpan file baru ini ke dalam folder view dengan nama data karyawan.php.
sini terhubung ke ini tempat HTML-nya dan judul data karyawan. Kemudian dalam body kita buat header 3 dengan data karyawan, semuanya sama. Contoh data karyawan PT Sinar Sukses Mandiri. Kemudian kita buat baris, ini bikin tabel head, tr, nomor urutannya kita buat. Di sini ada berapa? 8 kalau nggak salah. Urutannya yaitu nomor, ID, nama, kemudian selanjutnya adalah tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, kemudian telepon, terakhir alamat. Sudah selesai tabel head, kita masuk ke tabel body. Dalam tabel body kita isinya akan diisi dengan data yang ada di database ini. Kita masukkan dulu sitaknya, itu disebut PHP string sama dengan 1. PHP for each data karyawan, kemudian as dt. Dan di sini kita akan panggil datanya dengan echo, atau bisa juga dengan seperti ini. Karena di sini saya akan membuatnya dengan tabel, dibuat menjadi tabel, maka di sini kita akan masukkan tabel tr terlebih dahulu, kemudian td baru isinya kita panggil itu dengan string plus titik koma, baru di sini kita panggil string dt, yaitu pertama adalah ID,
kita samakan dengan atribut yang ada di database. Dan selanjutnya biar mudah, kita copy paste aja, kita ganti isinya, yaitu nama, kemudian tempat lahir, jangan sampai salah, misalnya harus sama dengan atribut, jabatan, telepon, terakhir adalah alamat. Selesai, kalau sudah selesai kita tutup dengan M4H. M4H coba kita jalankan di sini, apakah berhasil? Dan ada kesalahan pada line 9 pada controller admin. Terbuka, kesalahannya adalah di sini select data karyawan tes. Ini sudah terhubung ke database, data karyawan. Kemudian di sini salahnya adalah pada bagian query, ya query di sini belum terpanggil query-nya. Memang coba kita cek, masih error sintaknya. Select from tabel karyawan, result array, view karyawan, changes, db query, data karyawan. Wah, ini kurang fokus saya, ternyata salah pada bagian pemanggilannya. Dan berhasil. Di sini kita akan membuat data ini
kayak seperti tabel, seperti yang asli kita buat lebih nyata lagi, itu tabel dengan border 1. Nah, sudah tampil. Seperti ini tampilannya. Sekian dari tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.